Kajian Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ma'asyiral ikhwah dan akhwati fillah, maradu kaum sisolkot sasudena amanginang songoni sude dongan-dongan pemirsa Rosyad TV na muliani Allah Subhanahu wa taala. Kembali di pertemuan Allah kita melalui siaran televisi Rosyad ini dengan harapan dan doa kepada Allah Jalla fi'ula, ilahan Allah keberkatan, ilmu na bermanfaat, dohot kebaikan tuhita keluarga songoni sude para penonton Rosyad TV na imulani Allah Subhanahu wa taala. Maradu komsi solkot sasudena amanginang dongan-dongan insyaallah dengan memohon taufik Tuhan ta persiajaran atau judul kajian tadi borngin niarion insyaallah adalah sambungan ni kajian na lewat tentang sihir perdukunan, hakikat sihir dan dohot perdukunan. Maka di borngin niarion kita lanjutkan panangkal ubat dohot panangkal ni nahona sihir. Sendia kira-kira secara syariat menurut agama ta ansohita anak ta keluarga dohot handai tolan kaum muslimin bisa selamat sion kejahatan-kejahatan ni sihir, penyakit ain, dohot nasa jenisnya dengan taufik dohot hidayah penjagaan ni Allah Tuhan ta Subhanahu wa taala. Maka para maradu kaum sasudena na imulan ni Allah. Pada di pertemuan na lewat madung kita sampaikan tentang hakikat ni sihir secara etimologi, secara bahasa adalah sesuatu na tersembunyi dohot sangat halus sebabna. Da terdeteksi sebab-sebabna. Tahu-tahu na on idokon meina halus sembunyi-sembunyi, idokon bahasa Arabnya adalah sihir. Makanya halak namangan sahuri adalah mangan menjelang subuhi idokon sahur. Makanya biasa halak mangan menjelang subuhi adalah indah hiruk pikuk. Indah songon mangan siang, mangan malam biasa. Masa idokon secara bahasa adalah sahur. Siun patun dan tersembunyi, halus, marpalan-palan. Adapun idokon sihir secara terminologi, secara istilah, ia adalah berupa sihir ada dong dua bagian. Imma ia berupa jampi-jampi, komat-kamit, mantra-mantra, buhul-buhul, atau jenis kedua adalah berupa ramuan-ramuan. Berupa obat-obatan, nai pangido sesuai dohot request permintaan ni syaitan. Permintaan ni setan-setan. Nah, on akumulasi atau gabungan sion ramuan-ramuan dohot mantra-mantra on, buhul-buhulon, tali-tali na tiupan-tiupan on, dapat
mempengaruhi jiwa, badan, sehingga bisa mempengaruhi, bisa merenyai, bisa terhayal kuntusia makarejoan sesuatu, padahal indai karejoania. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam najolo dari bagasan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha wardaha, bahasa beliau kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suher. Idakon ibunda ta Aisyah unjung Nabi tahuna sihir. Sundia maro hatta kana yara annahu ya'ti nisa, sampai-sampai nida Nabi ta seolah-olah ia sedang mendatangi ibunda-ibunda istri-istri Nabi beliau sallallahu alaihi wasallam, wala ya'tihinna, padahal ngana sedang idatangi ia istrinya. Di dalam hadis sahih, di dalam kisah ketika ia disihir Lubaid bin A'sam, seorang Yahudi yang sangat jahat, dendam tu agama. Makanya benar-benar sihiri di bagasan di syariat, di bagasan agama ta sihiron adong sesuai dengan takdirnya Allah. Sihiron betul-betul mempengaruhi jiwa, mempengaruhi badan, bisa membuat merenyai, bahkan bisa membuat wafat, bisa membuat gila, sampai tingkatnya adalah wafat. Sampai kemudian bisa memisahkan suami istri, perceraian, suami istri. Bisa juga pelet istri ipeletia suaminya solengket tu sia, atau halakna lain sora kawin rabdotia. On sudah diakui syariat benar-benar memang adong, tapi sesuai dohot izin dohot takdir ni Allah subhanahu wa ta'ala na bersifat kauni. Makanya kisah-kisah tentang keberadaan di sihiron sasun dia pembahasan ta di pertemuan lewat Allah abadian di dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Manusia mempersiajari sian dua malaikat Harut Marut tersebut sihir-sihir na bisa dohot ihalai memisahkan, menceraikan antara suami dohot istrinya. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Taidakon Allah subhanahu wa ta'ala indah mungkin mampan mempengaruhi atau mengalihin sang AHP mudarat ni sihiran kecuali dengan izinnya Allah. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan bahasa sihiran adalah benar-benar adong, benar-benar ada. Firman Allah dalam surah Al-Falaq nadung sarup Arab kita hafal, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan aku berlindung kepada Allah dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir na menghembuskan pada buhul-buhul. Nah, jadi indah mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita berlindung sian sihir kecuali patundani sihiron memang nyata adong. Memang sihiron adong secara syar'i, dohot secara kenyataan. Maka Islamon mengalihin solusi-solusi. Imas Nabi sallallahu alaihi wasallam pe unjung ya hona sihir. Para nabi bisa hona sihir. Harana sihiron adalah digolongkan tu salah satu bentuk penyakit. Nah bisa menimpa manusia termasuk para nabi dan rasul. Tai indah mungkin menimpa sesuatu tu nabi dan para rasul dan mempengaruhi wahyu sampai mengarubah-rubah agama. Indah mungkin. Halai di bagasan ni akidah Islam bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam maksum, terpelihara. Terpelihara sian kesalahan, terpelihara sian penyimpangan, terpelihara sian dosa-dosa. Maka dung kita pahami kembali tentang hakikat sihiron. Kemudian bahwa memang sihiron adalah nyata.
Maka sundia cara pengobatan tentang sihiran. Sesuai dengan sunnah Nabi ta sallallahu alaihi wa alihi wasallam. On maka kita insyaallah diborngin nyarion semoga kita dilindungi Allah sian sihir-sihir, penyakit ain atau nasa jenis. Maradu kom sisolkot sasudena kom maradu abang, kakak, songoni amanginang sasudena na menonton Rosyad TV na imulian Allah Subhanahu wa taala. Untuk pengobatan sihiron, seulang kona sihir kita dengan izin Allah, ada dua pengobatan secara umum. Pertama adalah pengobatan preventif, penjagaan. Anso ulang momo sihiri masuk tu sada halaki. Nah, paduawan adalah pengobatan apabila madung hona. Jadi on dua poin besar nakan nabahason tabi idnillah berdasarkan Al-Quran atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perkataan-perkataan para ulama ta anso kirana hita keturunan ta keluarga ta dawsion kerusakan na akibatkan ni sihir-sihir, jampi-jampi, komat-kamit atau pelet-pelet na dia mocam dengan taufik ni Allah tabaraka ta'ala. Maradu kom sisol kot sasudin dan dimulai ni Allah Subhanahu wa taala amanginan dongan-dongan sangai dia pe nama nonton acara tau. Pertama adalah tindakan preventif, pencegah. Sundia ma ahama kira-kira hal-hal dengan insyaallah Allah menjaga kita. Karena menombo subhanallah adong bahalaki marnyai, cek tu dokter, check up, nda dong nyai. Apa na sihir dong ay butuh ya? Atau penyakit ain do. Jadi on mada marado kaum kusisol kot sasudena bahat doa laki meninggal patundani sihir, patundani guna-guna, patundani penyakit ain na dia mocam, te indai butuh alai. Imaso ingat ko para ulama bahasa ulang da boy jadion ruqyah syar'iyah, pengobatan syar'i menjadi alternatif konna ondo parjolo. Jadi ruqyah syar'iyah onda bo ruqyah sesuai sunnah on berupa tawakal tu Allah, memanggil Allah, berlindung tu Allah, manggil tolong tu Allah saya sembuhkan ya iba. Penyakit ta onda na pertama pengobatan ulang do langsung tu dokter, langsung obat-obat kimia atau obat-obat herbal. On nomor terakhir dong. Nah pertama, nah paling utama langsung ruqyah, doa-doa, munajat tu Allah Subhanahu wa taala. Baru masih sana konsultasi tu dokter, konsultasi tu ahli sinse, ahli tibun nabawi dan yang lain-lain. Bat kala kita terbalik seolah-olah pala kayak tu dokter salosema, padahal terkadang subhanallah bope akar peita pangan pelingonga izin Allah lek na sodong naguna ni obat-obatan guar na pe mengobati dong ngana menyembuhkan. Asy-Syafi penyembuh hanyalah Allah tabaraka taala. Maka idokon Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, idza maridtu fahuwa yashfi. Pala marnyaya hanya Allah lah na mampu menyembuhkan. Jadi ima keterikatan batin, tawakal ta, penyandaran batin ta tentang kemalangan, tentang penyakit, tentang termasuk sihir, on adalah langsung parjolo manggil tolong tu Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi manakin cara-cara tindakan-tindakan preventif, usaha-usaha pencegahan na bisa ilakuan secara syar'i anso kita terhindar dausion sihir-sihir guna-guna dari macam insyaallah taala. Nah pertama maradukumku sisol kot sasudena adalah senantiasa mentauhidkan Allah. Ulang syirik tu Allah.
dan bertawakal tu Allah Subhanahu wa taala, menjauhi kesyirikan. Jadi apabila memurnikan ketundukan, penghambaan tu Allah Subhanahu wa taala, menyerawan hidup dan kehidupan masa depan tu Allah Subhanahu wa taala, kaon salah satu penguat jiwa dan darah sion sihir-sihir dan guna-guna. Nah pertama berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 99 sampai ayat 100. Idakun Allah tabaraka wa taala di bagasan Al-Qur'an, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu. Sesungguhnya setan-setan ini dabo inda dong kekuasaan nihalai atas halak-halak na beriman. Inda dong da mampu syaitan untuk mengkuasai semena-mena tu halak-halak na beriman ning Allah. On naman dokonon Allah Subhanahu wa taala. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dohot setan-setan inda bisa inda mampu berkuasa, tidak dong kekuasaan nilai itu halak-halak mentawakal. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Palamai sandarkannya dirinya kehidupannya itu Allah, berarti cukup ma Allah sebagai sandaran. Palama merlindung itu Allah sebaik-baik pelindung. Innama sultanuhu 'ala alladhina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Idakun Allah Subhanahu wa taala sebaliknya, sesungguhnya hanya atas orang-orang halak-halak na menjadikan ia ada sebagai pemimpin, dan atas orang-orang musyrik ondo syaitanun na bisa mengendalikan kalai. Jadi pertama adalah halak-halak na menjadikan kalai sebagai yatawallawnahu. Halak-halak na menjadikan syaitan sebagai teman setia, sebagai pemimpin, sebagai yang menyuruh mereka. Ya subhanallah, adong manusia anda menjadi wali-wali syaitan. Sangson dia idapun Allah Subhanahu wa taala tentang kisah ni wali-wali syaitan. Jadi adong wali Allah, waliur rahmah, adong waliur syaitan. Maka idapun Allah Subhanahu wa taala hari kiamat tu sebagian manusia yang menjadi wali syaitan. Ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins. Wahai kalangan jin, madung dabo marbahat-bahat kamu menyesatkan mendapatkan manusia dohat menyesatkan kalai. Maka langsung roh pembelaan sion wali-wali syaitan di hari kiamat. Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din. Oh Tuhan kami, madung saling join impencur, madung saling menikmati dabo salah satu hamidot na lain. Artinya jin mendapatkan pelayanan, kami manusia sebagai mendapatkan pelayanan, halai sebagai wali-wali syaitan. Hatta balagana ajalana alladhi ajjalta lana. Sampai Roma datu kami ajal na ituntunmu Tuhan kami. Maka idokon Allah, qalan naru mathwakum. Oleh karena neraka matuhu musude tu setan na sembahmu dohot pengikut ni setan sebagai wali-wali ni setan. Qalan naru mathwakum khalidina fiha, kekal may bagasan neraka illa ayyasha Allah, kecuali halak-halak nai kehendak ini Allah. Adong diantaranya halai indah podo perwalian na tinggi, perwalian na ahatu syaitan menombo kaliru, menombo marimani sunima. Maka terakhirnya yang puni Allah sebagian kalai patunda ni ibu tu Allah indah podo lengket perwalian itu syaitan. Maka idokan Allah illa ayyasha Allah. Maka onma panangkal atau tindakan preventif na pertama, sohita terhindar sian sihir na pertama adalah beriman. Beriman tu Allah, tawakal tu Allah Subhanahu wa taala senantiasa. Ya takdirnya Allah, pengaturannya Allah. Aman, beriman oh Tuhanku. Sang ahane bani Allah, beriman oh Tuhanku. Allahumma lakal hamd. Jadi tawakal itu Allah.
Sehingga mempunyai kejiwaan na tenang dan kuat. Kalau terjadi sesuatu, qadarullah, barang takdirin itu handa dawaan. Masya fa'al, ahane kehendaknya Allah pasti kerjaan Allah. Mana pertama maradu kumpu sesudahnya abang-abang, kakak-kakak, ayah umat nai muliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mentauhidkan Allah dan bertawakal tu Allah Subhanahu wa taala, menjauhi syirik. Ulang bertawakal ibatu jimat-jimat, tawakal tu manusia nari yang macam. Mana pertama. Nah, apa dua maradu amang inang sisolkot sesudahnya adalah mengalaksanaun mengarejoon setiap perintah-perintah, meninggalkan larangan-larangan ni Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita dah bersolat tu masjid bagi alak lain, solat rutin, jo menjaga solat 5 waktu di adabur di bagas-bagas ni lain, menjauhi maksiat-maksiat tu Allah Subhanahu wa taala. Ondabu rosongonna benteng hisnun hasinun, benteng na menjaga kita di sion keterpurukan, sion goda, sion syaitan, sion sihir-sihir, sion gangguan-gangguan na lain. Palama kita jaga perintah ni Allah, kita padao larangan ni Allah, ijago Allah madahita. Ima na paduaon. Harana pala terlanjur kita melaksanakan maksiat, segera taubat tu Allah Subhanahu wa taala sian dosa-dosa dan pelanggaran na terlanjur kita. Harana subhanallah. Perintah-perintah, larangan-larangan on da bororo songon songon tameng dohot baju penyelamat atai apabila salat kita, subhanallah, munajat tu Allah. Idokon Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat subuh. Subhanallah. Halak na salat subuh ning Nabi ta. Wa huwa fi hifdzillah, dia berada dalam penjagaan ni Allah. Idokon Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shallal bardaini dakhala al jannah. Isina salat subuh dan salat asar pasti masuk surga. Ijabu Allah sian neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah-perintah ni Allah hondamu adalah berupa penjagaan. Songon tak kandang pamagar de titai. Anggo halak nalai ini adalah pagar nilai adalah perlakaan. Jimat-jimat nilai anggo hita indah. Menjalankan perintah-perintah ni Allah. Meninggalkan larangan-larangan ni Allah. Subhanallah. Ima dalam perintah dan larangan ketika kita taat Allah, ondamu rosongonna vitamin, multivitamin, na memperkuat jiwa, memperkuat otak tadohot, roh tamay maradukum kusi solkot sasudina. Mana padua? Napatuluan, indah membiarkan anak-anak ta saat matahari akan terbenam. Pala merayak maghrib, yusawan madak danaki masuk tu bagas. Garis songon ambeng manuk merlubu suruh merlubu. Jadi sebelum matahari, pas waktu matahari terbenam misalkan jam 6.30, maka jam 6 mulai suruh dak danak masuk tu bagas, masuk. Jadi Jadi saat matahari terbenam, idokon Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika malam telah masuk, sore hari, maka tahanlah anak-anak. Dalam hadis Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya syaitan ning Nabi sallallahu alaihi wasallam berkeliaran pada waktu itu. Jika malam telah datang, madung terbenam betul matahari, maka lepaskanlah anak-anak. Jadi, sini idokon Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita beriman. Jadi pala maghrib merkeluaran syaitan-syaitan. Pemasuk madak danak. Ima. Menurut hadisnya sahih Bukhari dan Muslim. Adapun tentang melaksanakan perintah ni Allah, meninggalkan larangan-larangan ni Allah Subhanahu wa taala, dalilnya adalah hadis sahih idakun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya gulam inni uallimuka kalimatin, wahai anak kecil, au mengajariyo beberapa kalimat idakun Nabi ta.
Ahama antara lain, ihfazillah yahfazka. Jago mada Allah, niscaya Allah menjagamu. Pelihara ma Allah, niscaya Allah memeliharamu. Idakun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sendiri cara memelihara Allah. Tengah perlu Allah pemeliharaan. Allah dah memelihara kita. Allah dah menjaga kita. Maksudnya adalah menjaga batas-batas, menjaga perintah, menjaga larangan ni Allah Subhanahu wa taala. Ulak songa perintah ilaksana, dohot larangan ita tadikon. Jadi pala madung ita jaga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jaga mahita. Mahita jaga salat 5 waktu, mahita jaga puasa pada bulan Ramadan, mahita jaga larangan-larangan ni Allah. Indah merjudi kita, indah mabuk-mabuk kita, indah narkoba kita, indah melakukan perzinahan atau homoseksual na dia macam, maka Allah menjaga kita. Itu kan para ulama. Kalau Allah menjaga kita, maknanya adalah Allah menjaga istri ta, Allah menjaga anak-anak ta, Allah menjaga hartota, Allah menjaga keluarga ta. On mana itu kan Allah menjaga kita. Nasallallahu alaihi wa fid dunya wal akhirah. Ya Allah, jaga mahami ya Rabb. Sian gangguan-gangguan syaitan. Waffiqna li ta'atika ya hayyu ya qayyum. Jadi maradu ayah umat komisi solkot sasudena maradu abang dohot kakak pemirsa Rosyad TV na imulian ya Allah Subhanahu wa taala. Imanakin tolu panangkal paupatkon adalah membersihkan bagas stasiun hal-hal na murka ini Allah na mengundang syaitan-syaitan, mengundang jin-jin tu bagasta. Ahame antara lain salib. Orang menunggu de balaki buat dia gambar-gambar ada sekedar stiker-stiker salib atau gambar salib, patung-patung, gambar-gambar bernyawa, anjing, akramakumullah, alat-alat musik seruling, musik-musikan dan lain. Mutar-mutar musik di bagas. On di antara hal pemanggil ni syaitan, pemanggil ni jin. Maka on kita paturun meh. Idakun Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya sahih bahwa innal malaikah, sesungguhnya para malaikat la yadkhulu baitan tidak akan memasuki rumah fihi surah nadong si gambar bernyawa. Dahot nadong si anjing akramakumullah. Imah, jadi anggodong gambar-gambar salib, adong si anjing, adong si patung-patung, apalagi patung-patung, gambar-gambar bernyawa, on ita buang mo. Alat-alat musik ita buang, ita bakar. Jadi on ma tindakan preventif na papatkon. Palimaon maradu amanginan komsusol kasudena adalah memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim dohot zikir-zikir di rumah. Kita bentengi bagastai dohot ibadah-ibadah membaca Al-Qur'anul Karim di bagas. Zikir-zikir di bagas. Idokon Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum maqabir. Ulang jadian kumu bagas mui sangun kuburan. Ulang jadian kumu kuburan mui bagas mui menjadi kuburan. Biarlah nga kuburan. Kuburan ini dah dong si aktivitas ibadah. Nda dong si sholat, nda dong si zikir-zikir. Hanya makanya anggo bagasi inda dong sholat taisi. Gue balak lain sholat sunnah di si, istri ini sholat wajib di si, membaca Al-Quran di si. Jadi may dokon Nabi ta ulang bayan sarupoan bagas mui dohot kuburan. Nda dong aktivitas ibadah. Maka idokon Nabi la taj'alu buyutakum maqabir. Nabi SAW mendokon ulang jadian pemuda bo bagas-bagas mui sangun kuburan. Inna syaitana yanfuru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan-setan ini lari sion bacaun di si surat Al-Baqarah. Baca surat Al-Baqarah di si. Pala malo jam membaca putar murottang. Buka Rosyad TV, buka TV-TV sunnah lain. Putar Al-Quran Karim, putar zikir-zikir. Insyaallah. Imai dokon Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tindakan apa palimaon sering mai buka di bagas Al-Quran Karim, sering mai baca Al-Quran di bagas. Ansor setan-setan, sihir-sihir sudah ipada Allah Subhanahu wa taala sendiri ta. Nah, paunomkon maradu komsisol kota sudena adalah membentengi diri dengan doa-doa. Zikir-zikir, zikir pagi, zikir sore, zikir-zikir dan sesuai syariat.
sesuai sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Zikir masuk bagas, keluar bagas, zikir masuk WC, keluar WC, zikir masuk keluar masjid, zikir sore, zikir potang, zikir malam, zikir sebelum git modom, bangun modom, on sudah ibaca zikir-zikir. Subhanallah. Jadi madung git modom kita mau gosok gigi mau wudu, tabain matangan tasana. Kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, seterusnya qul a'udzu birabbil falaq sampai habis, qul a'udzu birabbin nas sampai habis. Ya, masalah. Hapuskan matu badan tanah bisa. Nabi saya tidak dapatkan. Yul kali baru modal. Apalagi tambahan do tasbih, tahmid, takbir, tulputolu. Jadi kalau tambahan do baca ayat kursi atau akhir suratul Baqarah. Jekes. Jadi ibaca membentengi diri doa zikir-zikir, doaในsyariat kini agama Islam. Oleh karena ada itu kan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahasa setan-setan dan sihir-sihir itu bekerja secara optimal, sihir-sihir dan jin-jin berfungsi secara optimal apabila ia mengenai hati-hati lemah. Hati-hati lemah, malas ibadah, bahan maksiat, sedang frustasi, sedang sedih. Bekerja sihiran secara optimal, berfungsi secara optimal. On mana dihindari masuk songoni zikir-zikir, tumai laksanaan kewajiban-kewajiban, doa perlindungan sian Allahu tabaraka wa taala. On maradukom khusus sesudina. Nah, terakhir tentang pengobatan preventif sebagai penjagaan, sebagai pencegahan. Nah, papituan adalah memakan 7 butir korma ajwa setiap hari. Hasan di dalam hadisnya sahih, man tusbih kulla yaumin 7 thamarati ajwatin lam yadurruhu fi dhalika al-yaumi summun wala sihrun. Isena setiap hari idokon nabita di pagi hari setiap hari pengania pitu kurma ajwa, maka indanakan nama mudarat kania menimpa ia pada hari summun racun-racun, virus-virus, wala sihrun dahat inda dong sihir-sihir mengenai ia sadari. Masuk di antara keutamaan dalam hadis tentang korma, terutama korma ajwa. Sebagian para ulama antara Syekh bin Baz rahimahullah ikiaskonnya serupa tu korma lain pala indah dapat korma ajwa. Bahan jenis-jenis korma bermanfaat tu badan, bermanfaat tu darah. Apalagi Nabi SAW di antara panganon favoritnya adalah kurma nai rondang. Jadi panganon cogot irondam Nabi beborong ini ibu kaya me korma sekitar 10 biji ni bayi itu galas baru irondam Nabi sallallahu alaihi wasallam baru pangannya cogot. Pala nagit panganon menyogot borngin may bahin. Pala nagit panganon borngin iban bersama menyogot naik. Tersenima antara lain kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian napaduan maradu kaum sisol sesudena adalah terapi qadarullah madung hona. Qadarullah sadahalaki mahona sihir, mahona pelet, mahona guna-guna. Sendia terapi pengobatan kalau nakin adalah preventif penjagaan seulang hona on ngai binoto madung hona halaki. Menombo patunda ni kalalaya, lupa berzikir, lupa mendoa, lupa nadia mocom sehingga ia hona. Maka sundia pengobatan-pengobatannya, maka pala nakin tindakan preventif adong pitu na ita sampeon adalah ita sampeon insyaallah opat penanganan. Opat cara penanganan nahona sihir insyaallah taala sa sundia na itarangkon ni para ulama ta. Di antara lain kaum khusus sesudena adalah
Uh, nah pertama, idokon para ulama adalah mengeluarkan sihir jika memang tahu tempatnya. Ini adalah solusi yang paling tepat. Sendiri Nabi sallallahu alaihi wasallam rawahyu itu sih bahasa Lubaid bin A'sam namanya beliau sallallahu alaihi wasallam ternyata berupa buhul-buhul rambut Nabi Taisi ikat kalai dah rambut Nabi di pelepah korma jantan kering. Melalui pendekatan jin dia moncong permintaan tu jin, maka Nabi SAW dihayalkan tu sia mendatangi istri-istrinya padahal indah. Sampai roh Allah Subhanahu wa taala mengutus dua malaikat, Jibril antara lain, malaikat Jibril tu Nabi tentang mengarukiah Nabi SAW dohot membuang alat sihiri. Ternyata di sebuah sumur tua nasi pakai be. Itanam bayoon, madung di sonon baru beni pakai apa? Pakai batu nadi macam so itu ruya tertanam. Allah na Maha tahu tentu memboto. Idokonia. Maka iga lima sumuron di pahoring baru ibuat baru dibuka disego dibakar salos. Langsung Nabi SAW sembuh. Maka pengobatan na paling ampuh ang boto. Misalkan adong bekas-bekas galian di bagas nama aneh mai kalime. Mulak nggak paling binoto si adong semacam sihir-sihir na dia macam dibuka mo. Tali-tali naon diurai mulak, diurai. Maka mana paling ampuh. Mai binoto di belakang rumah, di samping rumah, atau di jolo di tangga, di tangga, di macam dijalakan mak. Sakirana dapat selesai insyaallah. Nah, ima maradukom kusisol kerja. Jadi pala madung dapat naon alat sihir naon, ulang langsung ibakar, ibukai jolo ikatan-ikatan nai. Ulang ya bukan tu ikan malah semakin susah. Dibukai jolo, jolo, madung diurai, kemudian disego, dibaca bismillah, ditiupkan, baru madung terurai sudah, madung sudah, baru ibakar, baru ibuang. Insya Allah langsung sembuh. Mana paling mantap pendekatan pengobatan ninahona sihir. Jadi alat sihir nai, anggap bisa kita membutona imam mungkin lain Allah melalui mimpi atau melalui ijalakan. Atau ipamu Allah dapat petunda doa-doa misalkan mengalingin kita ternyata di samping bagasi dong na aneh benda imai buat imai ibuka buhul-buhul nah pananganan nahona sihir na pertama na paduaon adalah may jalakan nga dapat sundiri na mabayaon maka mendoa dengan Allah guarna ruqyah imas yon Al-Qur'anul Karim ibacaon surat Al-Fatihah itiupkan. Jadi ipegang nahona sihiron ibacaon Al-Qur'an Al-Karim itiupkan. Baca Al-Fatihah itiupkan. Baca qul huwallahu ahad itiupkan. Baca qul a'udzu birabbil falaq itiupkan. Qul a'udzu birabbin nas atau dibuat ayat. Ibacaon tu si ayat-ayat itiupkan. Ulang pakai air liur baru minumkan dohot sebagian iman dion. Tu halak nahona sihiron. Jadi ini syaratnya pala ruqyah adalah pertama sian Al-Quran atau sian hadis Nabi SAW doa dibacakan mi ayat Al-Fatihah, dibacakan mi ayat kursi, dibacakan mi awal Al-Baqarah, dibacakan mi akhir-akhir surat Al-Baqarah, dibacakan mi surat Al-Jin, dibacakan mi surat Al-Waqi'ah. Nah dia macam baru ditiupkan Bismillah insyaallah karena Allah dalam mendoakan bahasa fihi syifa pada Al-Quran ini adalah pengobatan. Maka kita beriman. Kemudian palanga bisa ditangan Al-Quran hadis. Sunnah Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim min kulli syai'in yudhi. Bismillahirrahmanirrahim. Ishfi anta syafi la shifa illa shifa'u. Shifa'an la yughadiru saqama.
Atau doa-doa ini Nabi ajarkan Nabi SAW. Atau doa-doa pakai bahasa Arab. Kalau nggak bisa bahasa Arab, doa-doa bahasa selain bahasa Arab nah dipahami maknanya. Oh Tuhanku, ya Rabb, pemilik langit dan bumi, sembuhkan pada hamba. Ya Allah, ya Rahman. Dipanggil-panggil Allah. Bahasa itu. Tidak jelas maknanya. Panggilan-panggilan tu Allah, manggil tolong tu Allah. Ipetolah. Itu baru itu bukan. Bismillah. Jadi doa meh. Al-Quran nada petiba. Hadis nada petiba. Bahasa doa bahasa Arab nada petiba. Oh, pakai bahasa itu. Munajat tu Allah. Ya Rabb. Ya Rabb. Dipanggil-panggil Allah Subhanahu wa taala. Jadi ruqyah, ibaca ruqyah. Ruqyah naon iman kin syaratna pertama Al-Qur'an atau hadis atau bahasa Arab atau selain bahasa Arab nanti pahami maknanya. Ulang dong mantra-mantra komat kamit. Iman nambah mengirim setan tapi tambah nih bisa jadi. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian syarat apa pertama ruqyahi imangun Al-Quran atau hadis atau bahasa Arab atau jelas maknana. Nah paduan syarat ruqyahon wajib dipahami halak nama ngaruqyahi dohot halak na ruqyahi bahwa ruqyahon hanya sebab syar'i. Sebab na diizinkan di syariat untuk pengobatan. Asy-syafi huwa Allah. Yang menyembuhkan hanya Allah. Semakin jiwa hati-hati ni keyakinan ni akidah ni nama ngaruqyah dohot na ruqyah keterkaitan tawakal tu Allah, semakin mampan mada ruqyah. Semakin mampan, semakin hebat pengaruh ni ruqyahi insyaallah taala. Kemudian syarat-syarat kira-kira ruqyahi. Jadi yakini ia bahasa Qur'anon inda ina menyembuhkan. Ruqyah inda ina menyembuhkan. Menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Taion hanya sebab dohot Allah ruqyahnya ngon Al-Qur'an atau ngon hadis atau ruqyah nai adalah pakai bahasa Arab atau ruqyah nai dohot bahasa selain bahasa Arab nai pahami maknanya indah dong mengandung panggilan-panggilan tu selain Allah Subhanahu wa taala dadong si unsur syirik tu Allah tabaraka wa taala. Kemudian di antara hal adalah mengeluarkan sihir itu, mengeluarkan sihir, cara napatuluan adalah dengan mengeluarkan melalui hijamah. Ada hijamahon adalah bekam. Jadi ikusuk jolo badan nai dohot minyak zaitun. Iruqyah jolo zaitun minyak zaitun nai. Baru yoleskon tu badan ni nahana sihiran. Baru kemudian dibekam. Bekas-bekas sihiri. Misal kon tarasola lia diului bekam yulu. Tarasola di indora di bekam di indora, di dada. Tarasola lia di bagian belakang, dibekam bagian belakang tak. Sehingga disihir disedot insyaallah taala. On map pengobatan na patuluan. Naupat kon maradu kom sisul korsa sudena adalah obat-obat alami. Di samping doa-doa tu Allah Subhanahu wa taala, doa ala digabung madhot obat-obatan alami. Songon madu, habbatus sauda, air zam-zam, minyak zaitun. Karena on menidokon ni idokon ni Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'u zamzamin lima syuribalah. Tentang air zam-zam idokon Nabi ta, air zam-zam tergantung niat halak nama minumnya. Maka iminum bismillah. Iniatkan may kesembuhan sian Allah. Bismillah iminum. Iniatkan may sebagai obat sebab kesembuhan sian Allah Subhanahu wa taala. Iman zam-zam lima syuribalah. Dibaca may bismillah. Baru Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da, dan kesembuhan sion sudah penyakit kusun sihiron ya Allah. Bismillah. Minum meh. Ima. Kemudian bisa air zaitun.
idokon Nabi ta sallallahu alaihi wasallam kulu zaita, minumlah minyak zaitun idokon Nabi ta. Waddahinu bih, dohot berminyaklah minyak rambutlah kalian dengan minyak zaitun. Fa innahu min syajaratin mubarakah. Karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang berkah. Subhanallah. Maka keberkahannya bahat tu badan, penyembuhan. Maka oleh sekon tu badan. Kemudian idokon Nabi SAW tentang habbatus sauda. Habbatus sauda, inna hadhil habbatus sauda shifaa'un min kulli da. Sesungguhnya dabo habbatus saudaon idokon Nabi ta, jinten hitamon, adalah merupakan ubat bagi segala jenis penyakit. Ubat segala jenis penyakit. Illa minassam, kecuali Aisyah bertanya, apakah kecuali dari assam? Inga bisa yubatanon. Mi assam isapai ibunda ta Aisyah. Apa itu assam? Qultu wa massam? Ya Rasulullah, ada sam. Idokon Nabi ta al-maut. Anggo kematian dah bisa yubatan. Ngoma ajal son dia pihabatu saudan dah mampan. Imam. Idza jaa kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan kematian. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ngomadong ajaliro, maka indah terpacopat sedetik pe, dohot indah terperlambat sedetik pe. Maka maradu hukum kusisol kot sasudena, idokon Nabi SAW bahwa habbatus saudaon adalah obat bagi setiap penyakit, termasuk sihir. Maka itu bahan habbatus sauda. Jeges ahanay minyak nay atau surbuk nay. Ay papanganan meh. Masya Allah. Perhebat ma adong bahat kalaki subhanallah kisah-kisah. Ona ayah keserangan penyakit kulit, bau badannya kayak umrah. Pala mari dia air zam-zam ini dunia. Masya Allah. Sembuh penyakitnya total. Mula ke dalam keadaan kulitnya normal. Bat kalaki na penyakiton. Pala kayak maridi. Pakai dohot air zam-zam imuka. Alhamdulillah. Maka diantara hal pengobatan sihir pesonima. Kemudian idokon Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya sahih, asy-syifa'u fi thalathah. Pengobatan itu ada dalam 3 hal. Pengobatan yang sangat efektif nakon ta perdulion adalah adong tolu idokon Nabi ta. Nah, pertama syarbatu asalin, yakni minum madu wa syartati mihjamin, dan berbekam sayatan bekam marbokong, kemudian wa kayyatunarin, dan pengobatan dengan kai, yakni besi panas, wa anha ummati anil kai, sedangkan aku melarang umatku menggunakan pengobatan dohot kai dokon Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengobatan yang paling mujarrab, yang sering bermanfaat adalah bekam, kemudian madu, kemudian kai. Imma dalam hadisnya sahih waktu idokon Syekh Musa Ali Nasr rahimahullah, hati marsyajar kita na lewatan rabdat beliau hadis na sahih siyan Nabi ta. Hadis ketika Isra Mi'raj Nabi SAW siyan langit na papituan, turun Nabi tu langit paunomkon, idokon penduduk langit para malaikat, mur ummataka bil hajamah, suruh mada umatmu marbokom, bekam. Turun Nabi tu langit palimawan. So ni busay mapesan na. Ulang lupa dokon tu umat may marbekam sampai tu langit napapituan. Menunjukkan idokon para ulama, nida para malaikat manfaat na sangat godang tu badan tentang bekamon. Subhanallah. Masa ilmuwan di halakna Islam adong temuan nilai ternyata bekamon adalah menyedot darah-darah kotor. Bahan manfaatnya. Jadi ndai sedotia darah-darah na bermanfaat. Allahu Akbar. Sungguh mukjizat Al-Qur'an dohot sunnah selalu terbaharui. Indah dong na bertentangan dohot bertentangan dohot Al-Qur'an dan sunnah.
Tersay maraku maradukom kusisol kot sasudena nabi saya sampeon di borngin niarion. Semoga lehen Allah dihita manfaat neta perhajar di borngin niarion insyaallah. Maka tersay majalan yang ruakku tu maradu kom kusisol kot sasudena nabi saya sampeon. Semoga lehen Allah dihita manfaat mengodang kebaikan-kebaikan. Silahkan tu maradukom sisol kot sasudena. Pala adong pertanyaan melalui telepon menghubungi 0822 88 88 onom-onom 30. Tu maradu amanginan mungkin adong konsultasi tentang kajian tadi borngin niarion mengenai pengobatan sihir guna-guna, maka silahkan di WA atau SMS atau menelepon tu nomor 0822 88 88 6630. Ikhwani dan akhwati fillah ya naimulani Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hayakumullah. Dan isa dan idi ya. Ya, waalaikumsalam. Pak Raja Rahat, Sian Pasaman Barat, Panti. Masya Allah. Sian Panti. Isa guarna kina bang? Rajo Harahap. Masya Allah. Kahang gini bada apa? Ada kan pertanyaannya bang? Pertanyaannya, kira-kira ada tanda bahasa nakona sihir kalaki. Ada kira-kira tanda di Netarida apakah sama ada tanda senbat ataupun cahir bahasa nakona sihir kalaki. Saya menjawab bapak. Jadi Masya Allah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang anggo sihiron enda nida. Tai adong memang tando-tando na idokon ni para ulama tentang sihiron. Jadi di antara tanda-tanda na idokon ni para ulama tentang ciri-ciri sihir, ya, adalah diantaranya adalah perubahan dari dalam diri. Jadi misalkan dia merasa sakit, aneh senilali badan dia. Tapi sakit tersebut secara medis indah dong di check up, indah dong. Tapi terjadi lalia songon aneh terjadi di badan dia. Tapi di check up dan nida, ciri-cirina anggoi dicek di scan memang adong penyakit paru-paru, adong jantung, nda berarti sihiron, jelas penyakit fisik. Mernyai iya, ti icek nda nida. Antara lain. Jadi kemudian ciri-ciri ini Rasulullah songon dia terjadi itu Nabi seolah-olah merasa Nabi telah mendatangi istrinya padahal dia datangi ini. Jadi ada sesuatu yang merubah sian diri yang tidak biasa, tidak biasa. Jadi adong nidai seolah-olah ya kerjaan sesuatu padahal indah. Madong pengaruh, jadi ini pengaruh itu fisik. Ciri-ciri paduan mempengaruhi itu jiwa. Terhayal kontu jiwa nia, halusinasi, seolah-olah ia mendatangi istrinya padahal indah. Maka kadang kekuatan ni sihiran. Napatuluna sering mimpi buruk. Ikojar ulok, ikojar babiat, ikojar-kojar menyeramkan. Ima pala masongonon, marwuduk kita. Wuduk.
modal gosok gigi, nggak bisa sholat 2 rakaat. Bismillah, zikir-zikir. Makanya membaca Al-Quran, zikir sebelum tidur, maka terhindar sihir gangguan setan. Jadi kadang memang membuat sakit, lemah badan. Bisa jadi kadang malah badan niat kekar, begitu ia mendatangi istrinya, tidak bisa. Tidak mampu saat ingin bersetubuh. Ciri-ciri orang sihir dong. Mungkin cinta banget itu pasangan ni bayon. Sementara istrinya lah. Igodaya indara isi hiria. Suami naik. Nagugoro bayi tidak bisa mendatangi istrinya bersetubuh. Di antara ciri-ciri orang sihir doon. Kemudian ada juga halaknya terkena sihir tiba-tiba bisa benci terhadap orang terdekatnya. Tiba-tiba benci itu istrinya. Nah, cinta, sayang, do biasa iya. Tiba-tiba merubah tindakan, benci. Da bos langsung dia ni daya roh ahanai. Ni daya roh songon monyet bagian ni dia istrinya, jat ni dia istrinya atau suaminya. Jadi tiba-tiba membenci anak terdekat, istri, suami, atau orang tua. Beberapa sihir mengubah sang istri benci itu suami ini, merusak rumah tangga. Langsung dia gambarkan ni kin ayat naita sampai ini yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, untuk memisahkan, menceraikan suami istri. Jadi ima sesungguhnya patunda ni kurang ibadah, patunda ni kurang lemah na iman na dia muncul. Ima so hati-hati kita. Demikian diantara ciri-ciri na hona sihir meradukum kusi solkot sasudena. Kaum muslimin, kaum muslimat, nah mulianya Allah Subhanahu wa taala, silahkan kembali menelepon tu nomor 0822 8888 onom-onom 30, atau bisa juga melalui WA. Silahkan WA langsung dia di nomor adong di layar ni TV ni saudara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah. Isa don idi ya. Awak farmasikan Ibu Yai bosen Kalambue. Isa don nangkin? Abdul Farmasikan. Nasution? Kalambue. Ustaz Farmasikan Ibu Yai. Guarna? Abdul Sattar Nasution. Ada bo hancur soranay. Pagoy go sialam gue sibuhan on. Sialam gue panyabungan do buya inda salam sibuhan. Hayakumullah. Sialam gue penyambungan. Hayakumullah. Ada persapaan na nagkin. Kalau buya. Senang do buya. Adong yamion datang Jadi dia dori yang misalnya dalil larangan. Jadi dia misalnya ada suno kodang sulang berkal kulenai. Baru ibu kalau larangan bo yang markarti. Kiri perbuatan ini dia. Jadi ada lubuk larangan. Halo ya. Pala adong keyakinan na lain indah. Sakadar on sungai larangan, lubuk larangan, indah tola ibuat ikan na kecuali sekali setahun. Baru kemudian ibu buka sekali setahun bersama ninna ini ya, adong keyakinan na lain. Halo ya. Jadi mah. Halo maksudnya biasa ulang magu gulenai itu udah semua orang menjagut anak, baik tona. Alah.
Alah. Kurang pun aja Jadi dulu mak. dulu. Jadi mak bisa insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakumullah. Bang Nasution sian salam buye. Putus-putus dah bawa hanai suara naik. Jadi dasar jelas ta insyaallah bisa ditangkap sautik bahasa di daerah Taisadun adong lubuk larangan. Cuma adong permasalahannya so adong halakna godang sanga alak sondia pe ipanggil untuk menjaga on so ulang lari ikan nai na dia mocon. Nah, anggo sekadar lubuk larangan sepakat sungayon kampung-kampung na dilewati ni sungayon nda tola makail, nda tola manjala, nda tola apalagi listrik, apalagi bom. Isa na membuatna idenda. Ontola doon. Anggo sakadar on saja. Bahkan ilen kala itu ilen tu si tampang na, ilen anak-anak ni ikan di palua di si on jeges de. Taina masalahi adalah apabila adong keyakinan khurafat na lain. Pala yakin yalai adong halak na bisa datu atau hasanga ise peguarna na bisa menjago ikanon, maka on masyirik mo. Harana enda dong na bisa mengatur alamon termasuk alam ni ikan kecuali Allah tabaraka ta'ala. Yudabbirul amra minas sama. Allah mengatur urusan sion langit tu bumi. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Inda dong binatang na malasa pun di muka bumi termasuk ikan di lautan kecuali Allah na menanggung rizkinya. Jadi on dona sahih. Jadi inda tola pawang-pawang naon inda tola dong pawang. Nah tola ibinain adalah palua ikan tu si mungkin ibinain rambang. Ibinain penjagaan solang keluar ikan na. Tola. Tai anggo adong dot garis tenaga dalam. Semacam kemampuan rahasia. On kemampuan rahasia, kemampuan batinon hanya miliknya Allah. On syirik. Jadi on perlu sampai untuk kaum Taisadu. Dia tolak. Jadi manahan ikan, so ulang keluar, so masuk kia hanya di tangannya Allah. Idakun Allah Subhanahu wa taala. Ma yumsikuhunna illa Rahman. Tentang burung-burung pe, unggas-unggas na ini. Nah terbang di langit ipe. Indah dong na bisa menahan kalai saulang madabu kecuali Allah yang Maha Pengasih. Oh sudah berada di dalam pengaturan Allah. Ini Rabbul Alamin, pengatur seluruh sekalian alam. Alam jin, alam ikan, alam langit, alam bumi, alam lautan berada di dalam tadbir pengaturannya Allah Tabaraka Ta'ala. On maka yakinan ta. Jadi indah tola adong pawang-pawang nasun ini on termasuk syirik tu Allah Subhanahu wa taala. Jadi indah tola ita yakini. Taya anggo sungai larangan on tola. Ili buat pemerintah palagit arrayo membayar mei epeng naon tu bantuan anak miskin, jandok-jandok miskin atau anak-anak yatim epeng naon dibagi-bagi mei. Tu alai. So bisa halai menikmati arrayo sang sundi halak na kayo. Anjegis. Tapi pawang-pawang nak kinanon on terlarang di bagasan ni agama ta. Wallahu ta'ala alam bissawab. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Sian Isa dong. Waalaikumsalam. Ibu Icut dari Aceh. Dari Aceh Ustaz, dari Aceh. Masya Allah. Hayakillah. Ada pertanyaannya? Dari Aceh. Ya, pertanyaan saya alami sakit yang aneh, Ustaz. Sakit saya semacam epilepsi. Sakit saya semacam epilepsi.
Terus? Tapi kalau epilepsi kan sudah apa? Sudah ada sejak bayi ya Ustaz ya. Tapi saya tiba-tiba lagi kuliah. Epilepsinya epilepsi panas atau epilepsi dingin? Epilepsi panas atau dingin? Macam mana ini saya nggak ngerti. Ada yang epilepsi itu dia kena, kalau dia terlalu dingin di sungai, dia kambuh. Atau kalau dia terlalu panas cuaca, baru dia epilepsi. Atau bagaimana? Andi kan udah biasa kambuhnya. Enggak. Berarti epilepsi panas ya. Tapi hana panas, enggak panas, enggak dingin, Ustaz. Tiba-tiba aneh sakit saya tiba-tiba. Kalau pergi ke rumah sakit pun enggak ketahuan sakitnya sakit apa. Oh, berarti adong tanda. Adong do keturunan tanah, adong diginjang kakak-kakak atau tante diginjang paman-paman epilepsi, enggak? Enggak ada. Enggak. Baik. Enggak ada keturunan, enggak ada. Saya sakitnya tiba-tiba aneh. Kalau di ruqyah saya kemasukan, asal di ruqyah saya kemasukan. Oh. Jadi insyaallah Ini sakitnya. Sakit sudah 11 tahun, Ustaz. ya Rabb. Masya Allah. Iya, insyaallah Ustaz akan berusaha untuk memberikan apa namanya, sebisa kita ini. Nah, silakan ditutup insyaallah, nanti kita akan jawab sebisanya insyaallah. Ya Ustaz, tolong Ustaz ya. Insyaallah. Tolong ya, saya sakit sudah 11 tahun. Aneh sakitnya, pokoknya saya kemasukan. Oh, jadi arahnya ke tu sihir. Iya. Arahnya ya ke sihir, tapi sakitnya semacam epilepsi kalau kambuhnya. Ya Allah. Jadi insyaallah nanti Ustadz akan biasa Ustadz jawab insyaallah ya. Silahkan ditutup dulu itunya. Iya. Masya Allah. Ya, saudariku di Ibu Icut di Aceh, Masya Allah. Pertama, ini bahasa apa jadinya? Mengerti dah bahasa itu enggak? Jadi pertama kita mendoa tu Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbal Arsyil Azim, pemilik langit dan bumi, an yashfiyaki, ya Rabb, yang maha kasih sayang, yang maha rahman, kirana menyembuhkan Ukhti Icut di Aceh. Ya Allah, sembuhkan Yasin epilepsi dengan rahmat-Mu ya Arhamar Rahimin. Doa kita buat anti, semoga lekas sembuh ko insyaallah. Imana pertama, napa doawan kunjung do sonon kejadian di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Royatu Nabi ya Rasulullah, doaon majolo so sembuh sen epilepsi. Pala idokon Nabi isbir walakil jannah, radoho sobar bagimu surga jannah. Idokon yang gusong ni nda jauh be sembuh be surga madiau ni. Isbir sobar koning Nabi ta. Pala gusong ni ya Rasulullah, inni atakasyaf. Ya Rasulullah, tapi pala muncul epilepsiki au tersingkap auratku. Sundi namanya.
maka idoan nabitta so ulang tersingkap aurat mia. Maka anak boron tetap ya sering epilepsi. Tiba ia mari jamin nabitta tu sia surga, jannah. Makana pertama di samping harapan tentu Allah sembuh kau ukti napaduan sabar insyaallah bagimu jannah insyaallah. Hadison pesoni terjadi persis tu sahabiyah. Ilahan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu sia pilihan. Makana lihat kasih sayangnya Allah. Napatuluan anggo irukyah adong pengaruh berarti Rasulullah muncul sihir. Bisa jadi memang indikator ni nahona sihiri Rasulullah gila, songon epilepsi, gangguan sihiri sampai kadang membuat kematian. Makanya uharapkon jalaki matukang ruqyah syariah, bahad ustad tadi Aceh, di antaranya na unjung marsuo Ustad Farhan Abu Furaihan. Adong bahad ustad tadi Aceh, hubungnya lai, mengede tolong tualai mangarukyah ko insyaallah. Bahad da ustad tadi Aceh, na mampu insyaallah, na dong mudah-mudahan dong waktu nilai mangarukyah anti. Cuma aun daw boto posisi nilai sangai dia di Aceh. Jadi ningruaku hukum asal ni marubat tola idakon Nabi sallallahu alaihi wasallam tadawa ibadallah. Marubat mahumu berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah. Fa innahuma anzalallahu min da'in illa wa anzala ma'ahu shifa. Sesungguhnya Allah dapat turunkan penyakit kecuali Allah juga menurunkan obat. Alimahu jahilahu man jahilah. Adong na mamboto, adong nasa mamboto. Maka datangi mahalak na mamboto. Jadi teruslah. Kemudian bain marukyah mandiri, rukyah sendiri. Anti ambil air zam-zam atau ambil daun bidara 7 digiling, masukkan air bersih di ember, masukkan daun bidara 7, bacakan kepadanya ayat-ayat ruqyah Al-Fatihah, diulang-ulang surat 3 kali ditiup, baca ayat kursi, baca qul huwallahu ahad, ditiup, qul a'udzu birabbil falaq ditiup, qul a'udzu birabbin nas ditiup, baru maridio.ih. Kalau air zam-zam minum. Niatkan untuk syifa, pengobatan. Karena itu kan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'u zamzamin lima syuribalah. Air zam-zam tergantung untuk niat apa dia diminum. Maka niatkan untuk pengobatan insyaallah. Semoga sukses kuliahmu, menjadi wanita muslimah, menjadi ummi-ummi, istrina solehah, kutu suamimu ke depan insyaallah. Menjadi wanita-wanita dan bermanfaat tu Islam dan kaum muslimin ke depan. Jadi Ima Ukhti untuk pengobatan ruqyah mandiri atau sugaridong hukumna makruh pala mangido di ruqyah. Hukumna makruh idokon para ulama. Pala sobar ko umjeges. Ruqyah mandiri o tola. Atau adong kalak na mga ruqyah tanpa diminta umjeges. Lebih baik. Ima pengobatan-pengobatan. Jadi untuk ciri-ciri na roh itu mungkin bisa jadi sihir. Jadi inda epilepsi penyakit bawaan. Karena anggo untuk gen keturunan biasa nadong dari diginjang. Keturunan paman, tante, adik-adik, kakak di atas. Anda na dong. Insyaallah. Sehat ko, kemudian insyaallah anda genon anda keturunan. Marubat mo. Ruqyah mandiri sa nakinan. Kemudian pala modom ko, wudu, gosok gigi, wudu, salat 2 rakaat, zikir-zikir. Udah bismillah. Tumpuk maka bismillah. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, tiup, baru dihapuskan 3 kali. Baru tidur.
Insyaallah. Setiap keluar rumah, baca doa keluar rumah. Bismillah. Tawakkalna 'ala Allah. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Ima seterusnya zikir pagi, zikir sore. Kemudian makan kurma ajwa. Semoga Allah menyembuhkan kau ukhtil karimah. Kalau dong konsultasi selanjutnya bisa insyaallah melalui WA nakin melalui nadong di televisi Anda insyaallah. Demikian ukhti dan akhi dan ukhti maradu komsi solkot sesudena dongan-dongan tentang pengobatan epilepsi. Kemudian adong no obat herbal, adong seorang ahli sinse, ahli pakar tibbun nabawi, nabiaso di Roja TV, Abu Muhammad Faris Al-Kiyanji. Subhanallah, beliau ini adalah rekomendasi dari Syekh Musa Ali Nasr rahimahullah. Sampai Syekh Musa pun mau belajar dari Abu Muhammad Faris Al-Kiyanji mengajar di Roja TV. Ia piadong do ramuan-ramuan tibbun nabawiyah obat epilepsi. Coba buat di Google, di situ adalah obat epilepsi Roja. Insya Allah keluar itu. Ada di situ disebutkan oleh Abu Muhammad Faris Al-Kiyanji tentang obat herbal tibbun nabawi tentang pengobatan epilepsi insya Allah. Silakan maradu kompu si solkot sasudena pala adong dapat pertanyaan berkaitan tentang sihir dohot jampi-jampi. Nah, silakan menghubungi 0822 8888 onom-onom 30. Bisa melalui WA atau bisa melalui telepon langsung. Jadi maradu komsi solkot sasudene rahmatini Allah Subhanahu wa taala, ulang bosan-bosan mersiajar membaca-baca buku tentang perdukunan dan sihir. Namun perlu kita ingatkan bahasa ulang setiap penyakit itu duhana sihir. Setiap penyakit jin ulang. Jadi sehingga adong doa laki selalu adong gangguan mai dokon jin, mai dokon sihir, jin sihir ulang. Jadi indah sude gangguan penyakit idokon sihir indah, idokon jin indah. Kadang memang adong do kamiripan antara penyakit lambung dengan penyakit nahona jin. Harana Arab hona sarap. Anggon adong do halaki sedang sedih, terlalu sedih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hayakumullah. Isedan Ridwan Pakpan Ridwan Pakpahan sendi ya? di Sungai Berombang. Masya Allah, Sungai Berombang. Allah. Masya Allah. Ada kan pertanyaannya? Allah. Mohon ta suara ni TV nai pamenek jolo bang, so jeges sorana. Halo. Atia bertanya ipamenek suara ni TV, volume ni TV. Silakan bersapa nih ya bang. Persoalan lo tulang. Abe istriku sama non. Kalau pematangnya sehat do. Kai awin dai anggap suaminya tersongon dia ada tulang. Na benda sa ilehen mo yung nafkah. Anggo nafkah dilehen ada tulang do. Sudah kon dia kewajiban di mana rumah tangga. Ada pemicu na. Dong do pemicu na jelas indah. Atau ndak jelas pemicunya? Anggo pemicu na tulang kasono anggo sembayang nara biya suruh sembayang.
Jadi isuruhmu sholat. Ndara iya. Sholat. Nah, raya. Ima awalnya. Ndak iya tiajumu. Oh, no. Unga ada tulang pematangnya hati amarnya, mungkin ini dokter penyakit kan. Oh, no. Indah bendong na jelas. Ati amarnya iya yurus kamu do, ibantumu do lah. Oh, diurus. Oh, dibantu, Jadi diurus. Ada kira-kira pertanyaanmu yung nakin, bre. Molo didokon tulang molo na penyakit medis, kan indah giat mangan ya tulang. Ondra dia mangan. Oh, gogo do mangan kare jo pe gogo. Oh. Ra. Oh lah. Cuma maksudnya ndara ya tuamu maksudnya ndara ya ta tuamu betul. Idokon Baru nih baik. Hubungan suami istri nara ya. Karena uin nago marbada saja magiot niya do talak. Sudah tetangga di cela-cela ya idokon ya alak naja sudah. Jadi mah bre, bisa paham deh. Oh, tasoni matulang persapat kutulah. Jadi masya Allah. Allah. Jadi masya Allah. Terima kasih tulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Barakallahu fiik. Bere dia andun nomor sapa tentang kondisi ini istri. Subhanallah. Mengenai tentang on masuk istilahnya istri nusuz membangkang. Anggo nasihat de istri gogo mangan gogo karejo, maka enda sewajarnya sada istri menolak ajakan ni suami ibadah di ranjang. Maka di dalam hadis sahih riwayat Tirmizi, idokon Nabi SAW apabila seorang suami mengajak istrinya berkumpul dan ibadah di ranjang, hendaknya wanita itu mendatanginya sekalipun ia berada di dapur. Bope sedang memasak ya sonon, git gosong masakannya iro, pamati jelok kompori. Apalagi kadang suami rosian safa. Rosian tempat karejo sedang mengaligi pandangan-pandangan na mengumbar syahwat, maka ia langsung pulang untuk melampiaskan untuk istri sesuai sunnah. Makanya istri wajib mengelayani suami. Di antara sering terjadi permasalahan dalam rumah tangga, petundani penolakan istri terhadap ajakan suami. Maka jika suami di dalam hadisnya sahih riwayat Bukhari, apabila suami memanggil istri untuk tidur bersama, beribadah di ranjang, istri menolak sehingga semalam itu suami menjadi jengkel, ghadban, maka istrinya itu marah pada istrinya, maka para malaikat mengutuk istri sampai pagi. Dia dilaknat para malaikat sampai pagi. Subhanallah. Bahkan kadang sebagian suami ada yang memerso Twitter sada bayo di sebuah daerah lumpuh ia. Lumpuh satongga badannya. Pala icarito ani matudongan ta anggi on dapat petunda ni borngin nai satak syahwatku butuh git maribada di ranjang dot kakak monia. Ngaraya nih ya.
pala modo mau dalam kondisi songoni marah auto istriku. Pala ngotau madung lumpuh di badanku separuh nih. Bahaya deh. Jadi masalah-masalah on inda ringan. Pala marung terjadi nusus, idokon Allah Subhanahu wa taala, obatnya adalah pertama fa'izuhunni. Nasihatimu ma istri. Taqillah wa istriku takmutuh Allah. Au suamimu sono-sono au hajat tuo na dia moco. Nda mampan bisa ranjang. Mau penar bagasan sakamar, istri arah timur iba arah tuon. Jadi mulai semacam peringatan secara perasaan. Indah membutuhkan ya, sangasun dia iya anda membutuhkan iba. Atau tinggalkan kamarnya iya sadaya. Menunjukkan hiba dari datu sia. Lek indah mampan, lek indah raya, taubat, daraya diajak. Wadribuhunna, pukul malah. Tapi pukul indah pukul untuk melukai atau pukul untuk songasun dia tuh musuh. Tapi pukul pendidikan, mungkin bagian-bagian daging, bagian-bagian paha. Sekedar pukul pakai bantal atau pakai siwak. Bagian-bagian bukan bagian-bagian kematian, menyebabkan kematian indah. Bagian-bagian paha, betis, daging-daging nah biasa bisa sekedar peringatan fisik. Indah mampan, lek indah mampan juga. Maka imasidokan Allah SWT, fa'izuhunna, wahjuruhunna, wadribuhunna, pukul. So, abis lek indah mampan, yoban metua. Ibuat sada yoban tu tulang nibai ngala terpimpinan don boromuyun da tarajariawan beniba idokon itu kembali pala talak sada lihat istri wajib tetap dibagas sampai selesai masa iddah italak mah on mah tahapan-tahapan temanom si suami on perlu tentu pertimbangan sangai dia bisa jadi pelayanan niba na hurang tu saya cek jolo atau ia sedang naloja tu na karejoi sehingga anda bisa mengelayani suami on perlu me ipautika ipalihan service tu sia nafkah mungkin ditambah atau pelayanan lain so ilayani ya iba karena biasa halai memperbaiki do jeges tu halak na jeges tu sia mungkin hitape memperbaiki diri. Idokan pepatah Arab likulli babin mughlaqin lahu miftahuhu. Setiap pintu na terkunci, adong do anak kunci na bisa membukai. Setiap pintu na tertutup, adong do anak kunci na bisa membukai. Jalaki mah. Kira-kira na bisa membuat istri bisa kembali taat. So bisa ya taat kembali. Semoga Allah, pamumu Allah, urusan muyu, ilain Allah hidayah tu alak bagas, tu boruni bayi bagas, untuk bisa kembali taat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Silakan maradukum sesok sasudena tersai manenguraku pertemuan ta di boringin nyarion, semoga pertemuan tayon penuh dengan manfaat dan barakah. Hanya kepada Allah kita memohon ilmu nafi'. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin la ilaha illa anta. Ya Allah ya rabbal alamin, berilah hajat-hajat kami, sembuhkanlah yang sakit di antara kami, jauhkanlah dari kami perkara-perkara yang mengeruhkan kehidupan kami, dunia kami dan akhirat kami. Wa sallallahu dan jazakumullah khairan atas perhatian kepada ikhwan dan akhwat tudongan-dongan nadung masuk di boringin niarion imakin antara lain Bapak Rajo Harahap Sian Panti, Pak Nasution Sian Sialambue, kemudian Ibu Cut Sian Aceh, kemudian Pak Ridwan Pakpahan, kemudian tu maradu komisi solkot nadung
menyaksikan acara tadi borngin niarian. Jazakumullah khairan atas perhatian, minta maaf atas kekurangan. Insyaallah ulang lupa menonton Rosyad TV selalu. Untuk kajian insyaallah setiap Selasa malam Rabu setiap jam 8.30 malam insyaallah. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala abdika wa rasulik nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.